Firman-Mu Tuhan tak pernah berubah. Kau mati disalibkan, menebus dosaku, Yesus. Dalam sengsara Kau tetap bertahan sampai Golgota. Kau berikan segalanya. Kau mati disalibkan, gantikan hidupku, Yesus. Sungguh besar kuasa-Mu, Yesus, memulihkan hidupku. Sungguh ajaib kuasa-Mu, Yesus, tinggal dalam hidupku. Dalam sengsara Kau tetap bertahan sampai Golgota. Kau berikan segalanya. Kau mati disalibkan, gantikan hidupku, Yesus. Sungguh besar kuasa-Mu, Yesus, memulihkan hidupku. Sungguh ajaib kuasa-Mu, Yesus, tinggal dalam hidupku. Sungguh besarnya kuasa-Mu, Memulihkan hidupku. Sungguh besar kuasa-Mu, Yesus, memulihkan hidupku. Oh, sungguh ajaib kuasa-Mu, Yesus, tinggal dalam hidupku. Sungguh besar kasih-Mu. Berita Jemaat, Majelis Jemaat GKI Kaharap mengucapkan selamat beribadah tutup tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat melaksanakan perjamuan kudus secara virtual di rumah masing-masing. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Ibadah minggu dan ibadah hari-hari besar gerejawi dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing dan di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Untuk informasi lengkap sudah ada dalam warta jemaat yang diedarkan melalui via WhatsApp. Sesuai anjuran dari tim gugus COVID Kota Palangkaraya dan Satgas COVID Gereja Kaharap, maka kami ingatkan kembali kepada warga jemaat yang ingin beribadah di gereja, maka wajib untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui WA Jemaat GKI Kaharap atau melalui penetua di akun terdekat dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Untuk persembahan syukur dapat diserahkan ke kantor sekretariat setiap jam kerja di kotak yang tersedia ataupun kotak surat di depan rumah atau pastori koster gereja
apabila kantor sekretariat tutup atau melalui rekening yang tertera di warta jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pendeta, penetua dan diakon, song leader, pemain musik, multimedia, dan operator sound system yang bertugas pada ibadah tutup tahun Jumat 31 Desember 2021 melalui ibadah online di channel YouTube dan akun Facebook GKE Keharap. Petugas pelayanan kebaktian tutup tahun Jumat 31 Desember 2021 secara online yang dilayani oleh Ibu Pendeta Mardona Lewinson, Nats Alkitab, pembacaan dari Mazmur 147 ayat yang ke-12 hingga dengan 20 dan khotbah Yohanes 8 ayat yang ke-12 hingga sampai dengan 19. Waktu 16.00 WIB. Khotbah oleh Ibu Pendeta Mardona Lewinson. Salam presbiter atau doa konsistori atau pembacaan Alkitab oleh Penutua Suminyat Denta. Liturgus berita jemaat pimpinan persembahan oleh Diakon Maria Sri Handayani, song leader Yenita Bartel dan Yuliani, pemain musik oleh Chris Letora dan multimedia oleh Yase dan Malvin, operator sound system Penutua Nuris. Untuk petugas pelayanan kebaktian tahun baru Sabtu 1 Januari 2021 yang dilayani oleh Ibu Pendeta Ardiana MDiv, waktu 08.00 WIB. Tata ibadah atau liturgi warna taplak meja stola, liturgi tahun baru putih. Khotbah oleh Bu Pendeta Ardiana MDiv. Salam presbiter atau doa konsistori pembaca Alkitab oleh Penetua Rusiana Amelius, liturgus oleh Diakon Neliana Brian, pimpinan persembahan Penetua Simpson Temajat, berita jemaat Penetua Meldi Yanto, dan song leader Diakon Santa Novita Sari dan Yetri, pemain musik Chris Letora, multimedia Malvin, operator sound system Penetua Nuris, tim Satgas Kesehatan, TKS Salvina, dan penerima tamu Penetua Salundik Jamal, dan Diakon Pusun. Untuk pelayanan kebaktian, jadwal pelayanan, berita lain-lain maupun laporan keuangan sudah tertulis di dalam berita jemaat yang di-share via WhatsApp maupun via Telegram kepada anggota jemaat Keharap. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat kita minggu ini selama beribadah tutup tahun dan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tiada kata yang dapat dituturkan untuk menggambarkan ucapan syukur kita semua karena penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Banyak peristiwa yang terjadi, baik suka maupun duka. Tetapi dalam semua peristiwa itu, Tuhan selalu bersama kita. Tahun ini kita dihadapkan dengan peristiwa pandemi COVID-19. Pengharapan kita bahwa semua hal yang menakutkan dan berbagai peristiwa yang telah terjadi, semua pasti berlalu, dan kita menyongsong tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan kita akan diberkati. Mari kita mempersiapkan diri kita, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, serta berdoa. Ibadah tutup tahun ini diserta juga dengan pelayanan perjamuan kudus, kiranya kita beroleh kekuatan memasuki tahun yang baru. Karena itu dengan segenap sukacita kita berdiri dan memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari NKB 4 ayat yang pertama hingga yang kedua. Nyanyikanlah dengan syukur.
kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Marilah kita berdiri, kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan. Sebenarnya kami harus menerima hukuman daripada-Mu, namun kami mohon, ampunilah dosa kami, ya Bapa, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini, Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami,
supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka atau waktu duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berita anugerah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Saudara-saudara, jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita pada sore hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 47 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20 dengan perikop kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu, memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, hukum-hukumnya tidak merasa kenal. Haleluya. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Saudara kekasih, sidang jemaat di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah tutup tahun kita saat ini tanggal 31 Desember 2021, nas Alkitab yang diperhadapkan bagi kita dari Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20 dengan perikop Yesus adalah terang dunia. Sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau senantiasa melawat kami sehingga kami dimampukan melewati hari-hari kehidupan kami 1 tahun ke belakang. Dan pada saat ini kami menghampiri tata kemuliaan-Mu dalam puji syukur sembah kami atas kasih setiap penyertaan-Mu tersebut. Kami bersekutu dan hendak mendengarkan sabda-Mu. Ampuni, kuduskan, urapi, bersabdalah bagi kami, supaya 1 tahun ke depan, di tahun baru tahun 2022, sebagaimana penyertaan-Mu ajaib di tahun 2021, maka di tahun baru tahun 2022 tersebut, Engkau pun selalu menyertai kami dan kami selalu berserah dan bersandar kepadamu. Di dalam nama Yesus, kami bacakan dan renungkan firman Tuhan jadi. Amin. Yohanes 8 ayat 12 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya,
Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Ayat 20. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Amin. Selamat sore, shalom. Ibu bapak, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat yang berada di rumah masing-masing. Tidak terasa saat ini di penghujung tahun 2021 akan kita tinggalkan, dan besok kita akan jelang tahun baru, tahun 2002. Dan nas kita saat ini mengungkapkan dengan judul Yesus adalah terang dunia. Saudara kekasih, saya yakin saudara pernah merasakan listrik mati, dan bagaimana padamnya listrik itu menimbulkan kegelapan yang memberikan rasa sumpek, perasaan was-was. Kita harus super hati-hati melangkah dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Kita hati-hati karena banyak resiko yang menghadang langkah kita. Mungkin kita akan terantuk meja, kursi, dan perabotan rumah tangga lainnya yang akan membuat kita jatuh dan menimbulkan perasaan sakit di anggota tubuh kita. Jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia ini identik dengan kegelapan, atau dengan kata lain, gelap sama dengan dunia. Dan itu sebenarnya hendak menghunjuk kepada keadaan di dunia yang penuh dengan pergumulan. Nah, pergumulan inilah yang disebut dengan kata gelap atau kegelapan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat 1 tahun ke belakang bagaimana warna-warna kehidupan yang silih berganti yang kita alami. Kita melihat dunia yang kita jalani. Banyak keadaan yang memunculkan keresahan, kegelisahan, ketawaran hati, sakit penyakit, kegagalan, tekanan, pergumulan, plus lagi hidup kita di tengah was-was oleh karena pandemi COVID mendera kita sampai saat ini, dan kita belum tahu kapan pandemi COVID ini berakhir, hilang dari dunia, dari kehidupan ini. Ditambah lagi di ujung-ujung tahun, di bulan-bulan akhir tahun 2021 ini, di berbagai wilayah Indonesia, tak terkecuali wilayah Kalimantan Tengah, mengalami bencana banjir di mana-mana, dan tidak sedikit warga GKI yang menjadi korban. Inilah kata kegelapan
yang hendak digambarkan dalam nas kita saat ini. Saudara kekasih, saat ini di penghujung tahun ini kita dapat melihat, memikirkan, merumuskan dan mengerti bahwa kita dimampukan bertahan sampai saat ini adalah karena kasih setia, pertolongan dan campur tangan dalam lawatan kasih setia Allah. Dan inilah kata yang mengungkapkan dalam nas kita saat ini, Yesus adalah terang dunia. Artinya Yesus sebagai terang adalah jawaban, adalah penghiburan, adalah kekuatan, adalah pertolongan bagi kita orang percaya di tengah kegelapan dunia ini untuk mampu melewati masa sulit kita, untuk mampu hidup tetap berpengharapan, untuk mampu hidup tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab itu saudara kekasih, di penghujung tahun ini mari kita renungkan perjalanan waktu yang sudah kita lewati. Mari kita renungkan ajaib, besar dan luar biasa kasih setia Allah menyertai, menghampiri, melawat campur tangan. Dan mari kita syukuri semua yang terjadi tidak di luar kendali Allah. Ia peduli, Ia mengasihi saudara dan saya di antara kegelapan hidup di dunia ini. Ia hadir sebagai sang terang, sehingga relevansi nas, kesimpulan nas, tujuan nas bagi saudara dan saya, bagi kita yang hidup dalam tanda petik di tengah kegelapan dunia ini, Ia menawarkan pertolongannya sebagai sang terang, sebagai jawaban dan jalan keluar, sebagai penghiburan dan kekuatan kita. Maka marilah kita datang selalu kepada Dia. Mari kita selalu berseru kepada Dia. Mari kita libatkan Allah di dalam kehidupan kita, supaya sebagaimana tahun 2001 sudah kita lewati oleh karena kasih setianya, maka di tahun 2002 ini pun kita jelang di dalam kasih penyertaannya. Selamat tinggal tahun 2021 dan selamat memasuki tahun 2022. Damai Kristus menyertai kita. Amin. Saudara kekasih sidang jemaat yang berada di rumah masing-masing, kita akan memasuki perjamuan kudus dalam rangka mengucap syukur mengakhiri tahun 2021 dan memasuki tahun baru tahun 2022. Dengarkanlah kata-kata penuntun. Semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang-orang berdosa yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh karena Allah itu pernah penuh anugerah, maka Ia sendiri mau menanggung seluruh akibat dosa manusia. Untuk menanggung seluruh akibat dosa, Allah telah datang dan menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya hingga mati di kayu salib. Sesudah kematiannya Ia bangkit dari kematian, naik ke sorga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kekuasaan yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di sorga dan di bumi akan menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anugerah Allah mendahului kesadaran iman dan mendasari pelayanan sakramen kepada segenap orang percaya. Mendahului pelayanan sakramen baptisan kudus saudara-saudara, baik orang dewasa maupun anak-anak, masuk ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus, sehingga berhak dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11
ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambilkan roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan kata-kata penuntun tadi, maka dengarkanlah nasihat. Saudara-saudara sidang jemaat, hendaklah kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa, dan karenanya perlu merendahkan diri, menyesal, dan memohon kasih karunia Tuhan. Kita perlu yakin bahwa dosa kita diampuni oleh pengorbanan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu, maka tiap-tiap hari perlu senantiasa menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Khusus kepada anak-anak, remaja, dan pemuda yang sedang menuju proses pendewasaan iman, ketahuilah bahwa Allah itu Bapa yang baik, dan kalian sudah menerima baptisan kudus. Maka saat ini kalian boleh menerima perjamuan kudus supaya bisa ikut serta. Kalian perlu terus belajar untuk mengetahui arti perjamuan kudus dan apa yang Tuhan minta dari kalian. Bersedialah menerima pengajaran dari orang tua untuk memahami iman kepada Tuhan Yesus. Teruslah belajar tentang iman kita sebagaimana tersedia dalam Alkitab, supaya pada saatnya nanti kalian bisa mengakui iman secara pribadi dalam peneguhan sidi. Kiranya Allah, sumber anugerah perjamuan kudus ini, boleh menguatkan iman kita. Marilah kita mengikrarkan iman kita dengan hati dan mulut kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pelayanan perjamuan kudus. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih, anak-anakku semuanya yang berada di rumah, dipersilahkan berdoa di dalam hati, memasuki saat teduh untuk menerima tubuh dan darah Kristus melewati perjamuan kudus, memasuki saat teduh. Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala ia diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucap syukur,
Ia membelah roti itu dengan tangannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." 1 Korintus pasal 11 ayat 24b. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus pasal 11 ayat 25b. Bapak, Ibu, Saudara kasih dan anak-anakku semuanya, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Dipersilahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berada di rumah untuk membagikan roti dan anggur untuk kita terima bersama-sama dalam ucapan syukur. Semua saudara yang berada di rumah kami undang bangkit berdiri. Karena segala sesuatu telah tersedia, maka ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Kita satu dalam syafaat, kita berdoa. Terima kasih kepadamu Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami serukan. Karena pada saat ini kami boleh diperdengarkan dengan kebenaran firman-Mu. Sempurnakan itu di dalam loh hati kami, supaya kami tetap semangat dan hidup di dalam pengharapan yang teguh, tak tergoyahkan walaupun kegelapan dunia di berbagai rupa-rupa pergumulan kehidupan kami seolah tak pernah meninggalkan dan selalu berada di sekeliling kami, karena kami yakin dan percaya melewati kebenaran firman Tuhan tadi bahwa Yesus Sang Terang sudah lahir dan hadir bagi kami. Yesus Sang Terang akan mengusir kegelapan dari tengah kehidupan kami, sehingga dengan kehadiran Sang Terang itu kami pasti dimampukan untuk melangkah dengan pasti memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kami juga mengucap syukur karena atas kasih pertolongan lawatan yang datang daripada-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami sidang jemaat Gereja Kalimantan Evangelis lingkungan Jemaat Kaharap boleh hadir dan menerima perjamuan kudus. Kami juga mengucap syukur ya Bapa Surgawi karena atas lawatan-Mu pada saat ini kami diberi kesempatan untuk bersatu dengan Allah, untuk menerima kasih setia Allah, untuk menerima penghiburan dan kekuatan dari Allah melewati perjamuan kudus saat ini. Biarlah roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecahkan dan tercurahkan di Kalvari boleh menguduskan kami dan membuat kami selalu taat dan setia di dalam iman percaya kami. Tuhan Allah Bapa di surga,
Oleh sebab itu kami hendak menyerahkan seluruh kehidupan kami jemaat GKK Arab saat ini di berbagai tempat, di rumah tangga kami masing-masing, dengan latar belakang kehidupan kami, pekerjaan kami, pergumulan kami, dan rutinitas kami, supaya di dalam itu semua Allah terlibat, supaya di dalam itu semua kami boleh mengandalkan Engkau ya Bapa, sehingga sebagaimana tahun 2021 sudah kami lewati oleh karena pertolongan-Mu, maka kami yakin dan percaya di tahun 2022 pun kami masuki dan kami jalani di dalam pertolongan Allah Sang Terang yang ajaib. Inilah seru doa, pengharapan puji sembah, ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan dan yang menyempurnakan doa yang kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur. Untuk persembahan syukur tutup tahun dan perjamuan kudus dapat diserahkan ke kantor sekretariat setiap jam kerja di kotak yang tersedia, ataupun kotak surat di depan rumah atau pastori koster gereja apabila kantor sekretariat tutup, atau melalui rekening yang tertera di warta jemaat. Nas pengantar. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat yang 24 hingga yang ke-25. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa yang bertada dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam gereja ini. Kini kami ingin mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, agar dapat dipergunakan untuk membantu membangun kerajaan Allah di dunia ini. Mungkin pemberian kami tidaklah seberapa daripada yang Bapa telah limpahkan kepada kami. Namun kami selalu tahu apa yang kami berikan ini selalu dilipat gandakan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB 211, ayat yang pertama sampai dengan seterusnya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Mana benda yang kekal di hidup
Sidang jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah tutup tahun kita di sore ini. Pergilah dengan selamat, arahkan hatimu kepada Allah, libatkanlah Allah dalam perjalanan hidupmu, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan.